Waktu berjalan terus. Amin, saudara. Bagaimana kata saudara? Luar biasa? Pasti luar biasa. Amin. Nah, memang hari ini agak berbeda. Saya tadi minta sama Pak supaya bisa saya langsungkan aja dari awal gitu. Nah, kita mau langsung mau dengar firman Tuhan. Amin, saudara. Saya mau ajak kita buka dalam Yesaya pasal 45. Silakan dulu. Atau mau nemenin diri juga nggak apa-apa. Yesaya pasal 45. Dalam ayat yang pertama, Yesaya pasal 45 dalam ayat yang pertama sampai sampai ke-7, saudara. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras, saudara. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Koresi yang tangan kanannya Ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan mengucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelar engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Dan 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, menjadikan nasib muncul dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, saudara perhatikan ya, yang Tuhan mau bicara tentang pengurapan. Di sini dikatakan kepada firman Tuhan inilah dalam ayat pertama, kepada orang yang Kuurapi. Amin, saudara. Yang Kuurapi. Ketika seseorang diurapi, ya, di sini diceritakan lalu diambil contoh seorang bernama Koresi, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya Cyrus, ya. Koresi ini bukan umat Tuhan, tetapi orang Persia sesungguhnya. Persia bukan Iran yang seperti yang kita kenal hari ini, saudara, ya. Nah, kita lihat bahwa akibat pengurapan, kita mesti lihat akibat pengurapan dulu. Akibat pengurapan maka dikatakan apa? Tangan kanannya dipegang. Saudara mau tangan kanan saudara dipegang Tuhan? Mau saudara dipegang Tuhan? Saya pernah berkata, Tuhan bilang, aku akan memegang kau dengan tangan kananku. Betul ya? Kalau tangan kanan Tuhan dan tangan kanan kita dipegang, gimana caranya saudara? Jadi berhadapan-hadapan gitu. Baru belakangan saya diberitahu bahwa Tuhan itu sesungguhnya Dia membimbing kita dari belakang. Dia pegang tangan kita dan Dia bimbing kita dari belakang. Amin. Seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Tangan kanan dipegang. Lalu dikatakan, saya catat di sini, aku akan menundukkan bangsa-bangsa dan raja-raja di depan kau. Pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan, dan Tuhan katakan akan berjalan secara langsung di depan kita. Untuk apa? Membuat gunung-gunung yang menghalangi langkah kita diratakan. Dan dikatakan juga harta benda terpendam akan yang tersembunyi juga akan diberikan kepada orang yang diurapi Tuhan. Amin, saudara. Saya katakan diurapi Tuhan, saudara. Ya nanti bagian terakhir bagaimana kita bisa mendapat pengurapan itu. Tapi ada satu kekhususan, dikhususkan diurapi Tuhan. Ketika seseorang diurapi Tuhan, kekuatan dia akan berlimpah. Amin. Satu contoh mungkin kalau kita bisa melihat bahwa Simpson, seorang yang dikhususkan Tuhan, diurapi Tuhan, kekuatannya menjadi sangat luar biasa. Amin, saudara. Ya. Dan saya mau katakan ayat-ayat yang tadi pagi Tuhan kasih ke saya juga. Coba kita lihat dalam Mazmur 105. Mazmur 105 ayat ke-15. Mazmur 105 dalam ayat yang ke-15 dikatakan, jangan mengusik orang-orang yang Kuurapi. Jangan kau berbuat jahat pada nabi-nabi. Jangan kau usik orang-orang yang Kuurapi. Lihat, bahkan Tuhan sendiri bercampur tangan pada orang-orang diurapi dan berkata pada orang, jangan mengusik orang-orang yang Kuurapi. Amin, saudara. Lihat,
Dan saya mau berkata, ini bukan tentang Koreshi saja, tapi ini tentang saudara dan saya, kalau kita mengerti. Amin, saudara. Ya. Itu kita mesti mengerti. Seringkali firman Tuhan katakan dalam satu kitab dalam kitab Hosea, umatku binasa karena engkau nggak kenal aku. Kita nggak kenal apa yang Tuhan sediakan. Kita nggak kenal apa yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Lihat, Tuhan tuh begitu menyatakan kasih kuasanya, pembelaannya. Bahkan jangan sentuh ya orang yang kurapi. Sentuh dia, urusan dengan aku. Amin. Seperti itu gitu. Wow, begitu. Karena Anda mau pegang ayat ini, kalau Anda percaya pada ayat ini, jangan sentuh orang lain. Pegang itu. Kalau kau percaya kau diurapi Tuhan, kau akan dibela kemanapun juga. Amin. Orang bisa berbuat jahat, tapi nggak akan berhasil. Orang boleh merancangkan kejahatan, tapi nggak akan berhasil. Amin, saudara. Ya. Nah, bahkan juga kalau kita lihat bahwa Daud pun juga dia yang diurapi Tuhan, dia nggak berani menyentuh Saul, orang yang boleh katakan pengurapannya sudah diangkat Tuhan karena apa? Ya karena dia lalai dan sebagainya. Amin. Nah, sampai di sini saudara rindu saudara diurapi Tuhan, rindu ya. Saya cuma mau yang Tuhan ingatkan pada kita, kenapa Tuhan mengurapi seseorang? What is His purpose? Nah, itu dia, kembali pada purpose. Apa tujuan Tuhan? Tuhan tuh ketika mengurapi seseorang, bukan cuma akan membuat supaya orang itu jadi kuat, untuk membuat kekuatan tuh seperti Simpson dipakai untuk diri dia sendiri. Bukan untuk dibuat menjadi seperti penuh karisma dan sehingga hanya untuk diri dia sendiri. Nah, di dalam setiap langkah Tuhan punya rencana. Amin, saudara. Tuhan punya purpose. Tuhan punya rencana. Untuk apa? Kenapa seseorang diurapi? Kenapa Koreshi diurapi kalau tadi kita baca? To do His plan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Orang-orang diurapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya katakan gini, saudara. Saya tanya. Sekarang, gambaran spiritual journey setiap orang. Dari Mesir kepada Kanaan. Betul ya? Dari Mesir ke Kanaan ya, saudara. Dari Mesir ke Kanaan, ide siapa itu? Rencana siapa? Rencana itu journey-nya Tuhan atau journey-nya Musa? Tuhan ya? Journey-nya Tuhan ya? Ya, saudara ya? Itu journey-nya Tuhan. Dari Mesir kepada Kanaan, itu journey-nya Tuhan. Nah, untuk itu apa? Dia pilih seseorang. Dia persiapkan orang tersebut. Dia urapi orang tersebut. Karena Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana buat bangsanya, buat bangsa umat pilihan. Tuhan punya rencana buat umat pilihan. Lalu diurapi, dipersiapkan dan sebagainya. Sekali lagi, rencana siapa? Journey siapa? Tuhan. Diurapi Musa. Waktu berjalan, dipersiapkan 40 tahun di istana Firaun, 40 tahun di tanah Midian di rumah mertuanya. Lalu 40 tahun di tanah padang gurun. Semua dipersiapkan. Tapi Anda mesti catat, itu rencana Tuhan. Amin, saudara. Itu rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan pasti terjadi nggak? Pasti terjadi nggak, saudara? Pasti terjadi. With or without Moses. Itu Anda mesti perhatikan. With or without Moses. Amin. Seringkali kita berpikir bahwa itu akan terjadi cuma pada diri kita. Enggak. With or without Moses. Rencana Tuhan pasti terjadi. Amin. Nah, kan itu dia persiapan setiap Musa dipersiapkan, Yosua dipersiapkan. Untuk apa? Membawa rencana Tuhan. Membawa rencana Tuhan. Daud diurapi untuk apa? Mengerjakan rencana Tuhan. Orang-orang yang diurapi dalam Alkitab itu mengerjakan rencana Tuhan. Saul diurapi untuk apa? Membawa umat Tuhan. Amin, saudara. Nah, God's plan, Tuhan, rencana Tuhan melalui Cyrus apa? Melalui Koreshi. Tadi dalam Mazmur 105, Yesaya 45 dikatakan, kalau kita buka sebentar Yesaya 45 lagi, saudara. Ya. Yesaya pasal 44 ayat 28, satu ayat di atasnya. Ya. Akulah yang berkata tentang Koreshi, dia gembalaku. Dia gembalaku. Amin. Ada jangan lupa ya tadi yang semua benefit berkat yang Tuhan kasih di awal tadi saya sampaikan ya. Purpose-nya untuk apa?
menggembalakan umat Tuhan. Amin. Kalau Anda diurapi dalam semua area rumah kita, dalam rangka lebih besar, Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Ketika kita diurapi, Tuhan bilang, aku yang berkata tentang Koreshi, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, akan digenapi. Tuhan punya keyakinan bahwa Koreshi akan menggenapinya. Ya. Yang dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasar. Apa purpose Tuhan kepada Koreshi? Purpose Tuhan adalah untuk mengembalakan umat Tuhan. Ya. Kalau dan juga untuk to rebuild Yerusalem. Saat itu Yerusalem sudah runtuh. Ini sudah terjadi dalam kitab-kitab Nehemia, Esra. Ya. Yerusalem sudah runtuh, to rebuild Yerusalem, untuk membangun kembali kota kudusku. To rebuild the temple of God, untuk membangun kembali bait Allah. Dan juga terakhir dalam ayat yang ke-13 dikatakan, untuk membebaskan umatku, untuk membawa kembali, untuk masuk penyelamatan supaya umatku kembali ke tempat yang semula harusnya. Amin. That's God's purpose. Saudara lihat, kalau kita mau mengalami bahwa kita melihat purpose daripada tujuan daripada pengurapan itu sendiri, orang-orang diurapi secara khusus adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana. Tuhan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan, baik itu dalam segala aspek kehidupan kita. Dan Tuhan perlu saudara dan saya untuk melakukan rencana Tuhan di semua aspek kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, aspek apa? Aspek pendidikan, aspek keluarga, aspek dunia usaha, dan aspek-aspek yang lain. Ya, segala aspek yang kita ada. Dan itu Tuhan punya rencana. Kita mesti tangkap. Kita punya tangkap. God purpose apa? Amin, saudara. Purpose Tuhan itu apa untuk itu semua? Nah, dalam semua itu Daud kenapa dia juga dikatakan dia melakukan kehendak Tuhan, dia mengerjakan kehendak Tuhan. Saudara mesti tangkap kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan apa buat saudara? Kehendak Tuhan apa? Nah, untuk diurapi ada satu terjemahan dipilih. Ya, di bagian ini saya mau katakan gini. Pertanyaannya gini, pengurapan tuh bisa nggak saya berkata saya urapi Anda? Pengurapan siapa yang punya, saudara? Tuhan. Amin. Ada orang bilang, aku urapi. Saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya selalu berdoa, Tuhan turut curahkan pengurapan-Mu buat kami. Karena yang punya pengurapan Tuhan. Amin. Yang punya pengurapan Tuhan. Semua bisa secara general kita diurapi. Tapi pertanyaannya, berapa besar yang kita terima? Berapa besar kepercayaan Tuhan dalam diri kita? Amin. Berapa besar yang Anda dipilih ketika semua dalam sekian banyak orang yang ada dipilih Musa, dari sekian banyak orang dipilih Yosua, dari sekian banyak orang dipilih Elia, sekian banyak orang dipilih Elisa, Saul, Daud. Amin. Sekali lagi pengurapan, ya. Hari ini saya mungkin tidak mau menyampaikan khotbah karena sebuah pesan yang secara khusus malam tadi baru Tuhan bicara dan saya pagi-pagi saya susun. Pengurapan itu kedaulatan Tuhan. Yang mengerti kata-kata amin. Pertanyaan gini, kalau kedaulatan Tuhan, manusia tidak bisa menentukan kepada siapa pengurapan itu turun. Amin. Pertanyaan, how to attract God? Bagaimana menarik supaya Tuhan mengurapi kita? Bagaimana supaya kita bisa dipilih Tuhan? Amin. Bagaimana kita bisa mendapatkan begini? Dipilih Tuhan bukan sebenarnya, dipercaya Tuhan membawa pengurapan itu, membawa bringing His purpose, membawa tujuan Tuhan. Saudara, Tuhan berbicara tentang Daud. Ya, 1 Samuel 16 ayat 6-7 dari Daud dikatakan. 1 Samuel 16 saya akan baca buat Anda ya. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya.
atau perawakan tinggi yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Amin, saudara. Tuhan melihat hati. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Amin. So, pertanyaan gini, hati macam apa yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa menarik surga? Amin. What kind of heart yang ada dalam diri kita yang kita bisa menarik surga? Bisa menarik perhatian surga sehingga dia, Tuhan berpaling, dia memandang kita dan dia tuju kita to do His purpose. What kind of heart? Amin. Kalau Tuhan melihat hati seperti apa yang kita miliki? Saya hari ini belajar untuk dari membuat catatan cepat saja dari Daud. Pertama, Daud seorang penyembah. Amin. Ya, dia seorang penyembah. Dia menyembah. Bukan ketika dia jadi raja, dia menyembah sejak dia masih seorang anak muda, remaja, pipinya kemerah-merahan, bahkan orang tuanya tidak mengingat dia. Ketika Nabi Samuel datang, disuruh panggil anaknya, dia panggil 6, yang lupa yang 1. Dilupakan oleh ayah ibunya, dan dia menyembah. Amin. Dia menyembah. Menyembah itu apa sih? Tadi pagi saya berbicara tentang, waktu pertama saya bicara tentang penyembahan false worship, penyembahan yang salah daripada Daud ketika dia mencoba membuat penyembahan yang pertama. Tetapi penyembahan, esensi daripada penyembahan adalah gini: get connected with God. Amin, saudara. Get connected with God. Get connected with God. Itu penyembahan. I'm coming back. Ini kunci apa? Oke, kata ketinggian, kasih D aja. I'm coming back to the heart worship, and it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Amen. Worship is all about Jesus. Worship is not, ya, musik tadi saya katakan, musik itu cuma media. Ibadah ini pun media, betul saudara? Ini media. Tetapi esensinya adalah our heart. Our heart to God. Orang menikah bisa serumah tidak terhubung. Betul? Betul gak saudara? Bisa. Menikah tidak terhubung. Di gereja ibadah melayani dengan luar biasa, tapi mati. Kitab Wahyu yang bilang, firman Tuhan yang bilang, betul, aku tahu segala pekerjaanmu, tapi engkau mati. Aku tahu engkau berbuat apapun juga, beribadah dan lain sebagainya, tapi engkau mati. You die. Amin. Kenapa? Karena cuma connected with activity, not connected with gini. Seringkali gereja sudah lupa dengan esensinya. Gereja adalah Tuhan. Amin. Esensi daripada gereja adalah kita tuh menghadirkan Tuhan. Kita kumpul buat Tuhan, bukan untuk manusia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Gak ada manusia yang bisa menyembuhkan. Gak ada manusia yang bisa berkorban untuk menebus dosa seseorang. Hanya Tuhan. Itu esensinya daripada gereja.
Namun di akhir zaman ini, jujur saya banyak berbicara dan saya katakan, saya kehilangan, I'm missing something. Hampir 25 tahun yang lalu ketika saya jadi orang Kristen, saya nggak tahu tentang khotbah yang seperti apa. The one that I know, cuma satu saya tahu, setiap saya ke gereja, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan through worship. Amin sana. Saya nggak tahu tentang apa bagaimana, tapi pokoknya ketika saya datang, pokoknya kita hancur hati. Bukan cuma sendiri, banyak saat itu. Lawatan Tuhan, hadirat Tuhan begitu tebal. Think about it. Think about this. How about now? Bagaimana sekarang? Saya when we worship God, betulkah kita mau memuaskan Tuhan? Saya punya seorang kawan, kepala sekolah penyembahan di Bandung, Pak Joko, dulu pemain musik Baskara. Dia pernah 6 bulan memain musik di keluarga Sultan Brunei. Dia bilang begini, saya nanya, Pak gimana Pak main musik depan keluarga kerajaan? Dia bilang begini, kalau kita main musik, kalau kita 5 menit disuruh stop ya stop, 6 jam belum disuruh stop nggak berani stop. Itu dia. Cuman ngikutin apa yang kehendak mereka. Kalau sekarang, apa ya kita memuaskan Tuhan? Ketika semua sekarang menuju, saya jujur sih ya, kenapa saya agak sedikit ke tempat-tempat yang saya bisa karena saya kenal dan sebagainya. Udah deh, gue bawa tim penyembahan sendiri deh, karena saya kadang pergi terbang ke berjam-jam keluar kota, sampai di sana langsung keluar semua itu. Pak, kita nyembah cuma 30 menit ya, jangan lama. Terus gini, aduh, ngapain terbang jauh-jauh begitu-gitu ya. Semua udah dibatasi, Tuhan disuruh diet, saudara. Ya dong, Tuhan suruh diet, gak boleh banyak-banyak Tuhan. Are we really, kita sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan? Itu pertanyaan saya seperti itu. Itu passion saya nggak tahu sih, saya mungkin berlebihan karena saya punya pengalaman pribadi bahwa hidup saya cuma, tadi saya katakan, saya cuma diubah, dibentuk dalam hadirat Tuhan. That's all. Nggak lebih, nggak kurang. Nah karena itu mungkin hasrat saya seperti itu. Tapi itu yang terjadi. Daud dipilih karena itu, bukan karena pengajar, karena dia penyembah. Amin. Penyembah adalah talking about his heart to God. Get connected with God's heart. Menangkap isi hati Tuhan. Itu hati Tuhan, hati dia. Lalu apa hati daripada Daud? Dia selalu mengandalkan Tuhan dan dia nggak takut. Betul? Ketika dia berhadapan dengan Goliat, seorang penyembah anak kecil, dia nggak takut karena apa? Dia andalkan Tuhan. Amin. Depend on God. Mengandalkan Tuhan dalam segala aspek. Dia menghormati pengurapan. Dia menghormati pengurapan yang Tuhan berikan, baik itu kepada orang atasan dia, pada Saul. Dan intinya ada dia honoring God. Dan ada satu ayat yang menarik perhatian saya. Dia is not misuse, tidak menyalahgunakan anointing Tuhan. Bukan sama saya 1 Samuel pasal 23 ayat 15-16. 1 Samuel pasal 23. Ayatnya mungkin catatan saya agak nggak pas, tapi satu ayat di mana ketika bukan itu 1 Samuel 23, nggak, ayatnya nggak pas, catatan saya salah. Ketika satu kali Daud haus, pengen minum air dari perigi Bethlehem, tahu ya ayat itu ya? Coba dilihat ayatnya di mana. Tulisnya tadi klik Bethlehem, kan sekarang gampang kehilangan ayat pakai iPad-nya ketemu saudara ya. Cepat gitu. Kalau zaman dulu kita bahasa rohur, batasi karakter percaya nyari ayat saudara. Kalau sekarang tolong cari cepetan. Ya. Ketika satu kali dia minta haus, aku rindu air Bethlehem, itu kota kelahiran. Aku rindu air dari perigi Bethlehem. Lalu Triwira pergi dengan waktu itu dia lagi ada di mana? Ada di
pelarian, ada di kondisi pelarian. Lalu 3 perwiranya membahayakan nyawanya. Dia pergi ke Bethlehem, dia ambil air itu. Ada 3 pahlawan dia yang sampai berani untuk membahayakan nyawanya untuk memuaskan keinginan Daud untuk minum air dari perigi Bethlehem. Berhasil 3 perwira itu. Itu sampai, mungkin dia juga kaget. Mungkin Daud juga gak menyangka, wih kok betul-betul diambil. Dan ketika itu apa? Dia bilang, aku gak layak. Lalu dipersembahkan sebagai korban buat Tuhan. Amin. Nah itu dia. Hati itu hati Daud. Walaupun bukan artinya dia gak pernah memakai salah pengurapan dia. Betul? Ya, ketika dengan dia usia suami daripada Batseba, dia juga menyala. Tetapi yang selanjutnya saya mau kata, Daud hatinya teachable, mudah diajar Tuhan. Amin. Siapa yang nggak salah? Siapa yang nggak salah? Tuhan. Sekarang saya tanya, Saul yang milih siapa? Siapa yang milih Saul? Tuhan. Amin. Yang milih Saul Tuhan. Yang milih Simson siapa? Tuhan. Tapi dua-duanya kan mengalami kegagalan, betul? Mengalami kegagalan. Daud pun yang milih Tuhan. Mengalami kegagalan. Tapi lihat 2 orang itu. 2 orang ini nggak punya teachable heart. Simson cuma punya penyesalan di akhir hidupnya, cuma pada last part of his life. Saul nggak mau diajar, malah dia berontak. Tapi Daud, apa yang dilakukan ketika dia mengalami itu semua? Dia mau diajar. Amin. Siapa yang sempurna? Siapa di sini bisa sempurna? Siapa tanya hamba Tuhan yang sempurna bisa menangkap, mengerti maksud Tuhan semua? Enggak ada, betul saudara? Karena pikiran Tuhan terlalu besar. Tetapi yang dibutuhkan adalah kita mau diajar Tuhan. Amin saudara. Kita mau diajar Tuhan, dibentuk Tuhan, diarahkan Tuhan. Nah dari situ, kalau saya mau katakan, kalau kita bisa mau diajar Tuhan, maka saya katakan, itu yang Tuhan lihat di hati kita. Itu yang Tuhan lihat. Satu, kenapa hati Daud, kenapa Daud sampai dipilih oleh Tuhan, termasuk saya, ya. Buka sama saya Mazmur 132, saudara. Mazmur 132 dalam ayat 1-3, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah pada Tuhan, telah bernasar kepada yang Maha Kuat dan dari Yakub, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang Maha Kuat dari Yakub. Lihat, itu passion hati dia. Dia limpah. Dia punya segala sesuatu. Tapi dia katakan, dia mendahulukan, menaruh Tuhan di tempat yang terutama. Sampai dia lihat ayat ke-13. Sebab Tuhan telah memilih Sion. Ini, perhatikan kata-kata ini. Menginginkannya menjadi tempat kedudukan dan tempat perhentianku selamanya. Saya bukan berbicara tentang Sion, tapi berbicara kita. Anda mau sampai, aku ingin dia. Amin. Anda mau sampai dikatakan Tuhan, aku ingin dia. Aku ingin dia. Why? Semua akhir cuma hati. Semua akhirnya cuma hati. Bagaimana hati kita? Following God gak jaminan. Ikut Tuhan gak jaminan. Dua minggu lalu kita merayakan kena kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Yesus bangkit, apa yang terjadi? Murid-murid Yesus bukan sukacita, ketakutan, bersembunyi. Why? Karena hatinya. Mereka ikut Tuhan untuk apa? Apa yang mereka pilih untuk Tuhan? They follow God. Tapi hati mereka untuk apa? Yesaya pasal 6 dikatakan ayat 26, ya Tuhan bilang pada murid-murid Tuhan Yesus, dibilang gini, kamu cari aku bukan karena engkau percaya, tanda-tanda. You follow me not because you believe in me.
Cuma karena apa? Karena ketika itu ada 5.000 orang mendengar pengajaran Yesus, lalu mereka kelaparan, Tuhan buat memberi makan mereka dengan 5 roti 2 ikan, betul? Lalu mereka lihat, wow, luar biasa banget mujizat seperti ini, kita pengen seperti ini. Mereka kejar Yesus. Betul? Oh, Yesus berbalik, kamu ikut aku bukan kamu cari aku bukan kamu percaya, tapi karena kamu lihat mujizat. You want more, you want to get better life. Itu hati mereka, gak jaminan, saudara. Lalu kalau kita lihat selanjutnya dalam ayat Yesaya pasal 6 ayat 66, bisa aja multimedia tolong dilihat ya, ditampilkan Yesaya 6 ayat 666. Maka murid-murid Yesus saat itu mengundurkan diri, banyak murid-murid Yesus, sebab Yesaya 6 ayat 66. Yohanes 6, maaf, saya kok Yesaya. Yohanes 6 ayat 66, makanya dari tadi semua nyari semua kok nggak ada Yesaya 66. Yesaya 6 ayat 66 kagak ada lagi. Yohanes 6 ayat 66. Mulai daripada banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mereka nggak ikut Tuhan. Pertama tadi karena mereka cari itu. Karena coba ayat 60-nya, karena mereka sekali hati mereka nggak bisa diajar, mereka nggak mau diajar. Ketika apa? Ayat 60 dikatakan ketika Tuhan berbicara keras, ya, mereka berkata perkataannya terlalu keras. Amin. Ya. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataannya ini keras, siapa yang sanggup mendengarkan? Lalu mereka tinggalkan Tuhan. Anda mau jadi dewasa? Anda mau jadi dewasa? Mau makanan keras? Mau makanan keras, saudara? Harus. Daripada kita makan makanan keras dari dunia, lebih baik makanan keras daripada dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pahit kalau dari dunia. Kalau makanan keras dari Tuhan, beri kekuatan buat kita. Makanan keras dari dunia, pahit. Katakan pahit. Amin. Itu dia. Terus minta tolong ayat 67. Masih ada murid-murid yang ikut Tuhan. Ikut Tuhan untuk apa? Percaya. Sisanya percaya. No. Dikatakan gini, maka kata kedua muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Bahasanya nggak begini, kamu mau pergi juga, gitu kan? Pasti nggak begitu, saudara. Pasti mungkin senang. Kamu nggak mau pergi juga? Pergi aja. Ayat 68 bilang apa? Mereka nggak pergi. Mereka nggak meninggalkan Yesus cuma karena ini. Tuhan, kepada siapa kami mau pergi? Mereka no way to run. Gak ada lagi tempat pergi. Kata Simon, perahu udah dijual. Pekerjaan udah ditinggal. Mau kemana lagi? Jadi cuma karena ikut Yesus, cuma karena gak ada pilihan lain. Padahal ikut Yesus harus karena kita mengerti siapa Dia dan kita memilih untuk ikut Dia. Amin, saudara. Itu hati yang Tuhan cari. Mengerti siapa Dia, mengerti kedaulatan Dia, mengerti. Lalu hati murid-murid Tuhan, kenapa mereka menjadi takut? Kenapa mereka menjadi takut? Mereka gentar, mereka bahkan bersembunyi ketika Yesus bangkit. Karena hati mereka. Matius pasal 20, Matius pasal 20, ayat 20 sampai 28, ya. Dalam ayat yang dalam Matius pasal ke-20. Maka datanglah ibu anak-anak Yabedius serta anaknya kepada Yesus, lalu bersujud di hadapannya untuk meminta sesuatu padanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Itu hati mereka. Di dalam judul perikop, bukan memerintah melainkan melayani. Hati mereka apa? They want to follow Jesus. Untuk apa? Untuk mendapatkan power, kekuasaan, bukan untuk melayani. Saudara, diurapi Tuhan adalah supaya kita menjadi pelayan Tuhan. Amin, saudara. Pelayan Tuhan di semua area yang ada di mana kita ada. Diurapi Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara, problem terbesar, maaf ya saya ngomong gini ya. Saya ngomong apa adanya aja. Seringkali kita ngomong, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan sampai selamanya. Kita nyanyi begitu. Kita nyanyi ini yang punya hati seorang hamba. Pendeta nyanyi hati seorang hamba. Prakteknya enggak. Amin. Maaf ya, saya pendeta. Saya banyak urusan-urusan gereja. Keributan terbesar paling punya cuma perebutin kekuasaan. Perselisihan terbesar bukan tentang jiwa-jiwa, tapi kekuasaan. Padahal satu pelajaran dasar kekristenan, penyerahan hak. Kita ajarkan di sekolah minggu, tapi ketika dewasa yang nggak ada praktek itu. Semua kekuasaan. Amin. Maaf ya saya katakan ya. Saya masih ingat satu kali Suset Hetting, seorang pendoa world class, seorang pendoa dari siapa? Reinhard Bonnke kalau salah ya. Tahun 2002 pernah bicara begitu. Saya pernah dengar di stadion Istora Senayan. Kondisi suatu bangsa adalah rapot daripada gereja di bangsa itu. Menjadikan kalau di bangsa kita terjadi cuma cari kekuasaan, mungkin itu terjadi juga rapot bagian daripada spirit yang dikembangkan dari gereja. Saya berkata pada gereja hari ini, that's why, perhatikan, Tuhan bilang gini, penghukuman akan datang dimulai daripada gereja Tuhan, bukan daripada yang tempat lain. Amin, saudara. Kenapa saya bilang begini? To remind every one of us, itu tanggung jawab kita semua, karena kita orang-orang diurapi Tuhan. Amin. Karena kita orang-orang diurapi Tuhan. Anda mungkin bertanya, kalau tanggung jawab saya apa? Saya kan bukan cuma biasa. No. Ada satu tanggung jawab yang hari ini saya concern banget, saudara. Generasi anak-anak muda, generasi anak-anak kecil, ya, generasi anak-anak. Kebetulan saya punya cucu satu, Pak Amir juga ya, satu sama-sama ya Pak Amir ya, Pak Hari Yusul ya Pak Hari ya. Ngeliat cucu udah setahun sekarang, 10 tahun lagi dia kenal Yesus kan, 20 tahun lagi dari sekarang bagaimana? Betul saudara? 20 years from now, apa yang akan dikatakan cucu, misal anak-anak generasi cucu saya tentang Yesus, kalau kita ngelihat kayak seperti hari ini? 20 tahun dari dulu ke sekarang udah beda. Bagaimana sekarang ke depan? Amin, saudara. Lalu terus tanggung jawab siapa? Kalau bukan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab siapa? Apa kita cuma serahkan kepada guru sekolah minggu? No, it's our responsibility sebagai orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana ambil tanggung jawabnya? Jalankan firman Tuhan. That's all. Bukan cuma sekedar ya di depan saya ngomong bagi dia, ada anak saya di depan saya gembala, di depan saya ada mertua saya, kadang-kadang di rumah di gereja. Emang mudah ngajar, terus tuntutannya kan nuntut balik, saudara. Di tempat saya kerja, ya, pimpinan perusahaan saya juga melihat kalau saya khotbah apa hasilnya ada nggak? Loh, itu semua prakteknya atau cuma sebagai semua knowledge gitu? Kita sungguh-sungguh, maka itu Tuhan ingin Anda nggak perlu khotbah, tetapi Anda bisa menyampaikan firman Tuhan through your life. Amin, saudara. Through your life. Through your life. Itu loh. Melalui hidup kita, cuma hal-hal yang sederhana. Hal-hal sederhana. Dan di situ. Nah, singkat kata, saya mau katakan saudara, hati yang seperti itu yang Tuhan mau. Dan akhirnya saya mau katakan bagian terakhir ini, saudara, puaskan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, puaskan Tuhan. Amin, saudara. Ya, puaskan Tuhan.
memuaskan Tuhan ada satu tahapan-tahapan di mana kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Bukan lagi korporat, tetapi privately dengan Tuhan. Ya, puaskan Tuhan. Kalau kau belajar memuaskan Tuhan, berbicara begini, kau memuaskan Tuhan, kau belajar dibentuk dalam hadirat Tuhan. Saudara semua, saudara dan saya, gak ada yang sempurna. Saya apalagi gak sempurna banget, saudara. Ya, temperamen saya dan lain sebagainya, banyak hal dalam hidup saya gak sempurna. Tapi pertanyaannya gini, Tuhan lihat potensi apa dalam hidup kita? Tuhan lihat potensi apa dalam hati kita? Tuhan akan cuma mikir gini, dia akan jadi apa dalam tanganku? Betul? Dia akan jadi apa dalam tanganku? Apakah pertanyaan gini, can God trust us? Can God trust us? Apakah Tuhan bisa terpercayakan kita? Kalau kita tunjukkan dari hati kita, maka saya katakan, seperti Koresi, dia akan anoint us, dia akan bela kita, dan Tuhan punya keyakinan bahwa rencana Tuhan pasti digenapi dalam hidup ini, through our life. Amin, saudara, melalui hidup kita. Saudara, gak mudah. Saya mau katakan, saudara, tidak mudah. Tidak mudah melakukan. Anda mau melakukan kehendak Tuhan? Gak mudah. Gak mudah. Saya akan tutup dengan satu ayat ini, saudara. Saya mau Wahyu pasal ke 17. Ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah terpilih, dan yang setia. Amin, saudara. Ya, satu ayat Wahyu 12 dalam ayat yang ke-17 dikatakan gini, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu berbicara tentang gereja, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Siapa keturunannya? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saya masih seimbang, saya sampaikan, orang mengikut Tuhan, mentaati perintah Tuhan, melakukan. Lihat, diperangi. Naga itu memerangi siapa? Siapa yang diperangi? Keturunan yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jangan kaget kalau kita mengalami diperangi. Tetapi satu janji Tuhan dalam ayat pasal 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Amin, saudara. Mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Amin, saudara. Kalau kita bersama Tuhan, pasti akan menang. Nah, saya selesaikan pesan Tuhan yang saya harus sampaikan. Hari ini Tuhan berkata, Tuhan mencari orang-orang yang mau diurapi Tuhan. Bukan saya artinya saya mau mengurapi Anda, enggak. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mau memikul tanggung jawab dari Tuhan. Amin, saudara. Orang-orang yang mau dikhususkan dengan tujuan-tujuan yang besar, dan saudara lihat benefitnya. Selalu Tuhan tuh bukan karena benefit. Tuhan tuh Tuhan yang tidak pernah berhutang. Yang mengerti katakan amin. Dia selalu memberikan reward dalam semua kita. Ya, dalam Ibrani pasal 11 dikatakan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Orang sungguh-sungguh memikul tanggung jawab Tuhan, Tuhan berkati. Tetapi bisakah Tuhan percayakan kita untuk tanggung jawab, memikul tanggung jawab Tuhan? Tuhan perlu Anda dan saya. Tuhan perlu pahlawan-pahlawan. Dalam kitab Yoel katakan, Tuhan, Yoel berkata, bawa turun pahlawan-pahlawanmu Tuhan. Bawa turun pahlawan-pahlawanmu. Saya berkata, biar hari ini pahlawan-pahlawan Tuhan dibangkitkan, dilihat Tuhan. Kembangkan hati kita bersama